Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gedika Wirasuara, nomor absen 9, kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Medad Adashi. Simak videonya lebih lanjut. Laksamana Muda Medad Adashi lahir di Kagoshima, Jepang pada tanggal 3 Maret 1898 dan meninggal pada tanggal 13 Desember 1977 pada umur 79 tahun. Beliau merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik selama pendudukan Indonesia di bawah Jepang, yang menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Laksamana Muda Medad memiliki peran yang cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia di tengah mempersilakan kediamannya yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, ditambah sang juru ketik Sayuti Melik. Selain itu, dia juga bersedia menjamin keamanan bagi mereka. Kini bekas kediamannya itu menjadi museum perumusan naskah proklamasi. Jauh sebelum malam 17 Agustus 1945, Medad telah memiliki hubungan kedekatan dengan bangsa Indonesia setelah menjadi atase di Den Haag dan Berlin di tahun 1930-an. Medad dipanggil pulang ke Jepang oleh pemerintahnya dan siap menerima tugas baru. Ternyata pimpinan Al-Jepang menganggap Medad figur yang banyak tahu tentang Indonesia setelah menjadi atase di Den Haag. Dugaan itu tidak meleset sedikit pun. Di Den Haag, Medad kerap berkomunikasi dengan pelajar Indonesia di Belanda seperti Nazir Pamudjak, Ahmad Subarjo, Hatta, dan A.A. Maramis. Sudah menjadi hal lumrah bila suatu negara ingin mengekspansi suatu negara lain, maka peranan intelijen sebelumnya dikedepankan. Medad adalah orang yang diutus untuk mempelajari pergerakan Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Setelah Medad turut memberikan laporan tentang Indonesia, maka mulailah peperangan Asia Timur Raya yang disusul dengan menyerang pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia hingga muncul peristiwa Kalijati 8 Maret 1942, di mana Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Babak baru di Indonesia pun dimulai dengan bercokolnya pemerintahan militer Jepang. Medad mendapat tugas sebagai Kepala Penghubung Kaigun yang berpusat di Makassar dengan Tentara Angkatan Darat di Jakarta. Dalam tugasnya itu, Medad pun memperkerjakan Subarjo, orang Indonesia yang telah dikenalnya lama sejak di Belanda. Medad dan Angkatan Laut pada umumnya lebih memiliki sisi humanisme ketimbang Angkatan Darat Jepang yang jauh lebih kejam terhadap rakyat Indonesia. Bahkan tidak jarang Medad membantu Soekarno dan Hatta ketika berdebat-debat dengan Angkatan Darat Jepang saat menyelesaikan beberapa sengketa masalah rakyat. Pasca Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, maka tanda-tanda kekalahan Jepang telah terlihat pada 14 Agustus 1945. Angkatan Perang Jepang berkewajiban untuk tunduk kepala segala pemerintah komandan Angkatan Perang Sekutu, khususnya untuk mempertahankan status quo yang berarti tidak boleh merubah keadaan sedikit pun di luar Indonesia yang didudukinya selama Perang Pasifik. Tidak boleh bertindak di bidang administrasi maupun di bidang politik. Tugas utama dari bala tentara Jepang hanyalah menjaga keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan pengakuan Ahmad Subarjo, akibat dari ketentuan itu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah suatu peristiwa yang bertentangan dengan status quo yang berlaku semenjak 14 Agustus 1945. Pada saat itu, pihak Kaigun, yaitu Angkatan Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Shibata, atas desakan Medad mengambil kebijaksanaan yang menyimpang dari status quo. Medad pula menjamin rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 dilangsungkan, namun sebelum rapat itu dimulai dikabarkan Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI menghilang. Baru kemudian diketahui
Keduanya dibawa ke Rengas Dengklok oleh pemudanya dengan maksud diamankan dari Jepang. Subarjo yang menyebut keduanya memberikan jaminan bahwa kemerdekaan akan segera diproklamirkan. Hal itu mengingat karena Subarjo telah memiliki keyakinan bahwa Jepang di bawah pemandu Maeda akan mendukung pelaksanaan itu. Ternyata benar. Malam 17 Agustus pukul 23.00 para anggota PPKI telah berkumpul di rumah Maeda di Jalan Teji Mejidori nomor 1 yang saat ini dikenal sebagai Imam Bonjol, dan Maeda mempersilahkan rumahnya dipakai untuk rapat PPKI. Setelah Soekarno-Hatta dan Subarjo tiba, yang disebut Maeda seraya mengucapkan selamat dan meyakinkan tentang jaminan keamanan. Ketiganya bergegas ke ruang tengah untuk menyusun teks proklamasi. Tepat pukul 03 dini hari, teks itu rampung diketik dan disepakati oleh seluruh anggota PPKI pukul 10 paginya. Status Indonesia sebagai bangsa terjajah resmi berubah menjadi bangsa merdeka setelah dibacakan teks proklamasi itu oleh Soekarno dan Hatta. Maeda pun bangga atas keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya. Setelah kedatangan sekutu pada 2 September 1945, Maeda termasuk yang dieksodus ke Jepang pada tanggal 13 Desember 1977. Maeda mengembuskan napas terakhir. Subarjo menuliskan, dengan wafatnya Laksamana Maeda, Indonesia kehilangan seorang setiakawan yang besar jasanya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia pada detik-detik terpenting dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana menunjukkan sifat samurai Jepang yang mengorbankan diri dengan rela demi tercapainya cita-cita leluhur dari rakyat Indonesia, yakni Indonesia merdeka. Jasa-jasa Maeda tetap terkenang bagi bangsa Indonesia hingga saat ini, seorang ekspatriat yang dengan tulus membantu kemerdekaan Indonesia dan sebagai seorang angkatan laut yang akan harum namanya selama negara Indonesia berdiri. Sekian pembahasan saya tentang salah satu tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Maeda Tadashi. Saya ucapkan terima kasih.